warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Izinkan kami, calon guru penggerak Angkatan 10 yang terdiri dari saya, Dian Indrawati, dan Ibu Desi Kristianti. Kali ini kami akan menayangkan sebuah rekaman video tentang coaching untuk supervisi akademik dari modul 2.3 program guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Desi. Lagi ngapain ya? Biasa Bu. Lagi sibuk nggak? Enggak, ini habis bimtek. Bagaimana nih Gimana kabarnya? kabarnya? Bu Desi? Iya, alhamdulillah sehat. Bu Desi sendiri gimana katanya? Alhamdulillah sehat Bu Dian, sehat banget ini. Syukur alhamdulillah. Iya. Ini kebetulan saya tuh kan ada urusan di bank. Karena banknya pagi masih tutup ya. Jadi saya mampir dulu tempat sekolahnya Bu Dian. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, senang banget ini. Yuk duduk dulu sini. Insya Allah. Bu Dian semangat banget nih pagi hari. Iya Udah Bu sarapan Desi. belum? Sudah alhamdulillah. Kebetulan biar menyambut anak-anak dulu gitu loh. Biar fresh ya. Iya. Ini nggak apa-apa nih saya ngobrol sebentar. Nggak apa-apa. Ada apa ini? Belum mulai ngajar kan ya? Belum, masih ada waktu kok. Oke deh. Boleh main ke ruangannya Mbak Dian nggak? Boleh. Soalnya saya mau curhat lumayan agak ini nih. Ya, Serius banget makasih nih banyak kayaknya. sebelumnya ya. Iya nih. Iya, Ayo, boleh. Ya. Ya. Oke deh. Gini loh, Gimana? Bu Dian. Mau Iya. cerita. Heeh. Kaitannya sama anak-anak di kelas. Kan Bu Dian ini pakarnya lah ya. Saya tuh kayaknya ingin ngobrol gitu sama Bu Dian. Kenapa Boleh. gitu. Iya, boleh. Begini loh Bu, akhir-akhir itu saya merasa anak-anak itu berubah gitu di kelas. Contohnya? Sepertinya tuh mereka, iya, nggak tahu kenapa. Padahal biasanya nggak begitu. Ini sudah sepekan ini kayaknya saya perhatikan kayak ada yang berubah dari mereka. Entah sikapnya sama bu guru, kemudian di sela-sela pembelajaran itu luar biasa gitu pokoknya. Ada yang mainan sendiri, sampai lempar-lemparan kertas, kemudian ngobrol sendiri. Ada lagi yang, Bu, izin ke kamar mandi. Sudah, kembali lagi. Izin lagi, Bu, izin lagi ke kamar mandi. Terus, izin lagi. Emang kenapa bolak-balik kamar mandi? Katanya, alasannya ada yang benerin kerudung lah, ada yang benerin baju lah, ada yang BAK, BAP, dan sebagainya. Dan itu tuh terus menerus, Bu Dian. Sampai misalnya pelajaran pertama tuh IPAS ya, kemudian istirahat nih. Terus kemudian jam selanjutnya pelajaran lain, Tasin Tafid. Setelah itu jam saya lagi, PP gitu ya. Kok begitu lagi terulang lagi. Padahal biasanya tuh kalau pembelajaran saya tuh mereka tuh antusias gitu loh. Nggak ada itu ya, jarang sekali mereka tuh mengabaikan saya. Nah ini saya tuh merasa seperti diabaikan sama anak-anak. Kenapa ya kira-kira ya Bu Dian ya? Tuh Masya Allah, saya tuh rasanya jadi bingung banget. Kok jadi berubah gitu. Oke Bu Desi, tadi Bu Desi ini ya lagi ada masalah di kelas ya tentang murid-murid yang Iya, betul. antusias, banyak mainannya gitu ya. Nah, Iya. menurut Bu Desi sendiri nih, setelah Bu Desi tahu bahwa anak-anak seperti itu, Bu Desi sudah mencoba belum? Kenapa kok anak-anak mencoba istilahnya mencari tahu kenapa anak-anak seperti itu? Kenapa Nah, itulah. kok sikapnya jadi tidak termotivasi gitu ya? Banyak mainannya, itu kan pasti ada sesuatu gitu ya. Kira-kira Bu Desi tahu nggak kenapa kok anak-anak seperti itu? Kenapa ya kira-kira ya? Kalau di pagi hari, pertemuan di pagi hari kan biasa nih motivasi morning tuh. Kita ngobrol dari hati ke hati, ya kadang bercerita, kadang ngobrol, gimana perasaanku. Gitu. Kayaknya fine-fine aja mereka. Tapi giliran masuk pembelajaran, pasti terjadi lagi. Mereka tuh kayak bosen gitu. Kalau saya pikir itu apa karena sayanya ya cara mengajarnya mereka jadi
bosan atau jenuh. Itu apa ya, cara mengajar saya monoton gitu apa ya, Bu Dian? Oh, begitu ya Bu Desi. Jadi ini permasalahannya itu bukan motivasi murninya ya, tetapi pas di Iya, sela-sela mereka belajar pembelajaran. ya, mereka muncul Betul. rasa bosannya gitu ya. Nah, Sepertinya begitu loh. oh seperti itu, iya iya. Jadi kalau menurut Bu Desi sendiri nih, kenapa kok pembelajarannya itu membuat mereka bosan gitu? Kira-kira Bu Desi sendiri tuh tahu nggak kenapa kayak gitu anak-anak kok bisa bosan dengan pembelajaran yang diberikan? Mungkin Bu Desi materinya dari segi materi atau apa gitu? Nah itu, Bu Desi gimana? kalau menurut saya sih, lah saya awalnya bingung juga gitu. Di saat istirahat mereka semangat. Kemudian di saat kegiatan lain semangat juga, tapi giliran sama saya mereka kayak ogah-ogahan gitu. Ya, saya merasa mesti kayaknya gara-gara saya nih, gara-gara saya mengajarnya mereka jadi bosan gitu. Mungkin Hmm, ini loh Budian, kalau saya gimana pikir gimana? ya, Mm-mm. saya merasa tuh anak-anak jenuh. Kemudian mereka mungkin eh, inginnya tuh kadang nonton pembelajarannya melalui video, nonton video atau mungkin Hmm, main game online gitulah. iya. Kayaknya tuh seperti itu loh Budian. Oh iya iya, iya betul sekali kayaknya itu Bu Desi. Iya betul Iya. sekali. Jadi pembelajaran itu dengan video, apalagi di anak-anak SD ya. Bu Desi kelas berapa ya? Kelas 5. Di kelas 5 ya, iya. Di kelas 5 tingkat dasar itu biasanya memang pembelajaran itu membutuhkan pembelajaran yang variatif ya, Bu Desi ya. Iya. Betul Betul tuh. sekali. Tadi yang Kayaknya tadi yang Bu Desi sampaikan bahwa mungkin pembelajaran itu kurang variatif ya dengan tidak adanya video pembelajaran, iya terkesan iya. monoton Mungkin gitu. kayaknya betul itu loh Budian. Kayaknya gara-gara saya tuh jarang menggunakan itu. Nah itulah masalahnya Budian di situ. Iya, Saya iya, itu kan iya. kalau menggunakan IT itu masih, aduh, masya Allah, harus banyak belajar lagi gitu loh Budian. Hmm. Jadi saya memang kadang jarang sekali menggunakan IT begitu. Kayaknya kayak ribet gitu loh. Jadi mereka mungkin jenuhnya di situ. Padahal sementara anak-anak inginnya kan sekarang udah zaman sekarang ya, udah mereka tuh Betul. Mm-mm. update ya, ibaratnya di rumah aja menggunakan HP dan sebagainya. Kok di sekolah malah jarang menggunakan IT begitu. Mungkin mereka jenuhnya di situ. Luar biasa ini Mbak Dian. Jadi saya kepikiran nih, apa memang betul-betul gara-gara saya tuh gaptek gitu ya, gara-gara saya harus banyak belajar IT gitu apa ya Bu Dian ya? Nah, Bu Desi sendiri ada kendala tentang IT. Nah, Iya terus Bu. kira-kira menurut Bu Desi nih, karena Bu Desi kan sudah tahu nih bagaimana cara mengaplikasikan pembelajaran ke anak. Tadi kan Bu Desi sudah menemukan solusinya dengan cara kreativitasnya atau apa variatifnya dalam segi memberikan pembelajaran, G. Nah, cuman kendalanya kan di IT-nya. Dalam Ya. membuat video pembelajarannya itu, nggih. Nah, Hmm. kira-kira Bu Desi sendiri ada solusi nggak? Harus bagaimana supaya Bu Desi itu bisa bikin video, tapi dengan Bu Desi menguasai IT seperti itu. Nah itulah makanya kayaknya saya ini memang harus belajar ya, harus Mm-mm. berubah cara yang lebih baik. Bagus banget Jadi itu Bu. di jangka pendeknya insya Allah saya akan mulai mengasah kemampuan IT saya lagi, Bu Dian. Oh gitu Kayaknya ya. saya mau belajar lebih intens lagi sama kayaknya teman saya tuh ada yang namanya Pak Roto, beliau tuh luar biasa keren gitu ya. Memang operator, kemudian dia tuh ahli di bidang itulah. Jadi kayaknya saya akan belajar sama Pak Roto Pak ya Bu Dian ya. Bagus banget itu idenya. Dicoba dulu aja Bu. Heeh. Iya, kayaknya nanti harus ngobrol dulu mungkin minta bantuan bantuan beliau terus minta waktunya gitu lah. Waktunya tuh dia kapan jadinya bisa bisa minta waktunya untuk mengajari saya IT lagi. Iya betul. Bagus banget tuh idenya Bu Desi. Nah, Bu Desi kan sudah menemukan nih temennya Bu Desi, kira-kira yang bisa membantu Bu Desi IT itu siapa gitu ya. Sekiranya tentu saja yang tidak merepotkan gitu ya. Bu Desi Iya. eh,
sudah menemukan orangnya siapa yang bisa membantu. Semoga Bu Dian, semoga beliau ada waktunya karena beliau tuh Mudah-mudahan, iya, iya amin betul. amin. Dicoba diskusi dulu ya Bu Desi ya sama Insya temannya. Allah ya. Terus kira-kira aksinya mau kapan nih? Kira-kira Bu Desi mau mencoba untuk mengelobi atau menemui Pak Noto itu supaya bisa membantu Bu Desi nih mengajari IT. Kira-kira kapan waktunya ini? Iya tuh, kalau saya pikir ya harus secepatnya ya Bu Dian, kan ini sudah Masya Allah anak-anak tuh sudah harus gurunya yang berubah dulu gitu ya, biar mereka semakin semangat belajar. Mana mau PAT lagi ya, jadinya Iya. harus berubah gitu, harus mulai fokus. Kayaknya secepatnya, nanti hari ini mungkin saya pulang dari bank nanti, saya lihat Pak Roto sibuk atau tidak, kemudian saya akan melobi ke beliau, kira-kira minta waktunya bisa enggak. Saya diajarin semuanya lah, pokoknya saya minta diajarin semuanya, biar saya tuh nggak praktek gitu. Betul Bu Desi, bagus banget saja ini. sih. Pokoknya saya dukung nih, saya doain mudah-mudahan pertemuan Bu Desi dengan Pak Noto lancar ya. Amin, Tapi, amin. selain itu, saya mau tanya juga ini Bu Desi, selama Boleh, ini boleh Bu Dian. Bu Desi mengajar di kelas itu ada sumber belajar yang digunakan Bu Desi itu? Iya, hanya dari buku-buku perpustakaan saja Bu Dian. Oh begitu. Saya Kira-kira kalau pikir kayaknya dari buku perpustakaan aja itu sudah cukup belum? ya belum. Belum ya. Nah ini kayaknya makanya ini karena juga karena monoton hanya dari buku saja. Saya harus Iya, cari iya. lagi yang lain ini. Ternyata tuh saya baru sadar teman-teman itu ternyata memang pada melihat pembelajaran itu dari tidak hanya dari buku saja, ternyata mereka tuh lewat Instagram, lewat Facebook, mungkin di blog-blog itu juga ada ya di internet ya tentang Iya pembelajaran betul. Iya. bagaimana supaya menarik gitu ya. Terus Iya. game-game itu juga banyak sekali. Ya itu saya ini mulai terbuka Bu Dian, kayaknya oh iya saya tuh jarang sekali untuk lihat-lihat Instagram gitu. Itu sih kayaknya Bu Dian. Luar biasa sekali nih Bu Desi. Jadi apa nih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yang Bu Desi dapatkan dari obrolan kita nih hari ini? Kira-kira apa? Insya Allah, makasih banyak nih Bu Dian. Jadi saya tuh merasa dikuatkan nih sama Bu Dian. Merasa menemukan solusi sendiri gitu ya. Karena permasalahannya dari saya juga, masa Bu Dian nih. Situasinya berbeda, situasi kelas dan anak-anaknya juga berbeda. Makasih banyak nih. Jadi perobrolan kita hari ini saya merasa dikuatkan sama Bu Dian. Bahwa saya harus berubah, saya harus belajar, memperdalam lagi IT saya, mengasah kemampuan IT saya kembali. Kemudian saya juga akan menambah sumber pembelajaran lain selain dari buku-buku. Bisa dari program, bisa dari video di YouTube dan sebagainya. Iya. Makasih banyak Bu Dian. Pokoknya ini apa rencananya Bu Desi itu keren banget, bener. Keren banget. Bu Desi jadi apa ini tidak hanya Bu Desi pengen menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya buat semuanya Bu Desi, tetapi bisa menggali potensi dan memotivasi siswa juga. Bu Desi ini pinter banget ini, idenya luar biasa banget ini. Jadi Bu Desi ini pengen juga meningkatkan, mengembangkan potensinya Bu Desi sendiri nih, kompetensinya di IT-nya ya. Iya. Pokoknya saya dukung Bu Desi. Saya dukung, mudah-mudahan nanti Bu Desi bisa menemukan jalan keluar ya. Amin. Bisa benar-benar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Terus Pak Notonya yang dimintai tolong Bu Desi bisa legowo gitu. Mudah-mudahan ya Bu Dian. Bisa membantu, karena kan juga harus sama-sama enak nih Bu Desi. Bu Desi enak, Pak Notonya enak, ya kan, yang tidak merugikan sana sini gitu, biar saling enak gitu loh, ya kan? Doanya ya. Doanya semoga apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Roto juga bisa memberikan waktu luang buat saya. Dan juga semangat lagi. Nah, setelah saya semangat lagi, semoga anak-anak juga bisa berubah menjadi lebih semangat. Mereka fresh kembali, senang belajar dengan saya kembali. Begitu ya Bu. Mohon doanya ya.
Wah, keren banget nih hari ini Ah, solusinya. makasih banyak Bu, sudah Iya, menguatkan iya. saya. Terima kasih banyak sekali. Sama-sama Bu Desi. Terima kasih Kemana waktu nih? juga. Ini masih lama loh, banknya belum buka loh. Kemana dulu Iya lagi ya. nih? Kemana dulu Heeh. lagi nih? Ya, habis ini nanti kita ngobrol-ngobrol di depan ya sambil Oke, cari sarapan apa? Udah iya. sarapan belum, Bu Dian? Sudah. Oh, Ya, udah pokoknya sarapan. kapanpun Bu Desi butuh bantuan, butuh Iya. ngobrol-ngobrol Nanti lagi, tak kalau tunggulah. insya Allah nanti kalau ada kendala minta waktunya lagi ya Bu Dian ya. Boleh Biar bisa banget. ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh banget Bu Desi. Saya tunggu nih hasilnya nih. Ya, Coba nanti siap-siap. pokoknya kalau sudah diimplementasikan nih ke siswa ya, Ya, tunggu nih hasilnya iya, ya. siap. Ah, Nanti aku hubungin ya Bu Dian ya. Oke. Bagaimana perubahan anak-anak ya di kelas ya. Makasih Iya, banyak ya Bu Dian. sama-sama Saya Bu lanjut Desi. ya. Oke, Saya hati-hati lo lanjut ya. Iya. Makasih Oke, banyak. Nanti kita sama-sama. telepon-telepon lagi ya. Oke, Makasih banyak Bu siap. Dian. Ya. Yeay, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil refleksi yang saya lakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan sudah berjalan dengan baik. Si Koci sangat terbuka dalam berbagi baik pengalaman maupun pemikirannya, dan saya juga merasa cukup mampu dalam mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan si Koci. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, lebih berbobot, dan dapat mendorong si Koci untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus dalam mendengarkan umpan balik dari si Koci. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Saya berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh si coaching dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan lebih berbobot dan mendorong Koci untuk berpikir kritis, dan saya juga akan lebih fokus dalam mendengarkan umpan balik dari Koci dan menggunakan untuk memperbaiki. Berikut adalah umpan balik dari Koci. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya pribadi merasa senang dapat melakukan coaching dengan Koci. Saya merasa dapat membantu Koci untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang dapat membawa kemajuan bagi rekan-rekan guru dalam memajukan pendidikan. Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.